Pulang tes dulu alatnya. Ini ya teman-teman, kita langsung produksi. Untuk pertama dibuka, terus diisi nggak usah banyak-banyak, setengah ini aja. Oh. Nah, terus ini kalau sudah diisi, kita ambil yang belum diisi, kita geser langsung dibalik. Posisi dibalik ya? Nah, posisi dibalik ya. Nah, isi. Ini kalau sudah panas, wow, ya sangat cepat, sangat cepat sekali. Bahkan 5 kilo ini paling lama sekitar 3 jam. 3 jam kita produksi 5 kilo. Oke. Kalau untuk yang lebih cekatan bisa dibesarin apinya, karena itu setelannya ada, bisa lebih cepat lagi. Nah ini kalau udah matang, biasanya dia kuning gini. Nah ini diangkat, langsung digulung di sini. Ini ada stainless steelnya, set, langsung jadi. Berhubung ini udah ada reel, kita nggak usah pegang, taruh aja di sini. Nanti dia meluncur sendiri. Oke. Jadi kita nggak perlu megang, kita jalan terus. Nah ini jalan terus, udah nggak bakal berhenti sampai adonan itu habis. Ini yang kedua. Bahkan gulung satu ini Pak nggak nyampe 5 detik Pak, nggak nyampe 5 detik. Oke. Ini udah matang lagi. Ini nggak bakal berhenti. Soalnya kalau berhenti kita harus ngecilin kompor. Iya. Jadi sangat cepat sekali. Maksud ini juga sekaligus biar agak dingin gitu. Biar agak dingin, terus kita nggak terlalu lama megang. Terus kalau misalnya diuntalin langsung ke sana kan pecah. Karena dia terlalu masih panas juga. Bener-bener. Nah ini udah nggak bakal berhenti Pak, ini matang terus. Makanya yang saya omongin itu real apa adanya. Iya. Sehari bisa 20 kilo Pak. 20 kilo itu kurun waktu 8 jam. Jadi teman-teman Mas, kamu ngerti ini panas itu kira-kira wis pas untuk ditaruh itu gimana? Kalau untuk manasin ya? Karena panasnya di sini sama sini kayaknya beda kan? Tapi kalau udah jalan begini Pak, dia panasnya bisa stabil Pak. Gitu. Karena terus kompornya itu panjang. Kompornya kan bisa dilihat teman-teman sampai ujung sini. Jadi untuk stabil kematangannya itu dia bisa sama. Oke. Ini yang masih kosong diisi, nanti kalau udah keisi semua, ini udah nggak bakal berhenti, kita terus gulung terus, gulung terus sampai selesai. Nah ini bisa dilihat yang udah kering. Gitu. Boleh diterangkan atau dicoba Pak? Diterangkan sama teman-teman Pak Budi. Jadi ternyata fungsi ini luar biasa guys. Saya kira tadi buat pelosotan apa gitu loh, ternyata semprongnya juga bisa melosot. Setelah dilipat dengan kondisi yang masih panas, tentunya butuh kondisi ini harus tidak panas syaratnya. Nah ini secara tidak langsung mengurangi panas, dan akhirnya nanti setelah panas kan kering penuh nih, setelah kering baru masuk ke lokasi penempatan. Jadi kita meminimalisir tenaga juga. Terus untuk tingkat kehancurannya dia lebih aman karena dia udah ada jalannya sendiri. Nanti agak setengahnya agak ditahan dulu Mas, soalnya masih kosong toh. Nanti kalau dia udah isi setengah itu agak jungkel sedikit nggak masalah. Tapi kalau untuk yang pertama biasanya saya masih diantarkan pakai tangan. Tapi minimal kita udah ada reel, jadi kita nggak perlu megangin dia satu-satu kayak gimana. Kan dia bisa jalan sendiri. Nanti kita lihat kalau misalnya dia udah penuh, kita antarkan ke wadah. Ini udah, bahkan matangnya pun sama gitu Pak. Stabil toh. Kalau ada yang kecoklatan ya tadi karena kita sambil ngobrol. Matangnya pun lah itu yang bikin dia warnanya keemasan itu telur itu dari kuning telurnya tadi teman-teman, jangan salah paham gitu. Itu kalau mentega buat adonannya biar nggak lengket, kalau telur itu dia bisa kuningnya keemasan. Nah ini berhubung udah penuh, karungnya masih kosong, ini jangan langsung disosrok, ini diantar pakai tangan gini karena awalan. Nanti kalau udah berisi setengah dia bisa meluncur sendiri.
Oke. Nah ini nggak bakal berhenti nih Pak Budi. Mungkin nanti penuh segini Mas. Penuh Pak. Untuk 5 kilo itu penuh satu karung. Yaitu tadi 250 gramnya itu teman-teman, isinya itu bisa sampai 40 roll. 40 roll. 50 gram. Nah itu dibuka Pak Budi. Nah ini langsung digulung lagi. Nah untuk teman-teman yang pemula itu jangan takut gosong karena kita udah ada setelan apinya. Tenang ya pokoknya. Jadi bisa dibuat nyantai lah. Makanya alatnya ini khusus. Nanti boleh dibaca di deskripsi untuk alat-alatnya dan pemesanannya. Bahkan workshopnya, pelatihannya. Oke, sahabat UMKM, minat untuk workshop, minat untuk peralatan, kita akan siapkan ya Mas Denny ya. Siap. Oke, jadinya keren loh Mas. Itu boleh dicicipin Pak Budi. Jadi biar Pak Budi bisa menerangin rasanya Kita gimana. coba satu ya. Coba satu. Tingkat keempuannya, rasanya, manisnya boleh diterangkan sama teman-teman. Kriuk, kering, apa ini? Gurih, manis, pas. Keren. Kita juga membantu teman-teman yang bingung nyari usaha, komunitas yang nggak punya produk, boleh. Di sini produk Denisa itu macam-macam, mulai dari pempek, kue bangkit, terus semprong, ekrol, roti isi, bahkan sampai cake ada. Nah ini nanti Pak Budi bisa nyoba langsung, biar bisa nerangin. Ini Pak Budi agak saya kecilin sedikit ya, soalnya saya takut gosong. Nah ini dikecilin teman-teman. Oke guys, kita coba. Langsung digulung di situ. Ini contoh peserta workshop karena ini guys. Mas, ya gede banget Mas, baikku Mas. Nah itu karena belum biasa Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi justru yang belum biasa itu malah gede guys. Baik guyu mati, wah nggak masuk Mas. Nggak apa-apa Pak. Oke. Segini. Jadi kita jangan nerangin cuman enaknya saja. Jadi ada kendalanya ya teman-teman. Diwalik, dibuka. Nah terus diambil. Posisinya gulungnya jangan kewalik ya Pak. Gini? Gini Pak. Gini. Nah. Oh. Iya. Gini ya. Biar nggak kewalik. Nah, rodok ditekan sama tangan. Oke. Biasa minimal kalau belajar ini saya pastikan adonan setengah kilo Mas udah pro. Gede Mas, dicoba aja nggak apa-apa. Ini bikinan Pak Budi ya guys. Untuk yang pertama ini termasuk ya udah bagus lah, udah bagus soal cuman agak gede mungkin Pak Budi. Pak Budi seleranya agak gede-gede. Tapi untuk rasa jangan takut. Pak Budi senang gede. Untuk rasa tapi jangan takut teman-teman, ini rasanya tetap sama. Tapi kalau untuk produksi atau dikemas mungkin agak kelihatan gede. Beda sama yang ini ya. Nah ini yang buatan saya tadi agak selisih sedikit sama Pak Budi, tapi nggak apa-apa. Nah, itu jadi untuk di tempat stoknya nggak masalah. Nggak masalah, apalagi kalau dimakan sendiri. Jadi kita itu nerangin edukasi pembuatan semprong ini nggak cuman enaknya saja. Jadi kendalanya ini, kalau yang baru-baru biasanya bikinnya gede-gede. Ya. Kalau yang udah pro ya gini, ya teksturnya sama. Contoh. Oh sampai bisa Pak Budi. Sampai sama. Loh ini juga kita. Ini udah mulai bagus ya buatan Pak Budi ini loh. Udah mulai ngepres. Cuman jadinya kecil, cuman Pak Budi belum terlalu press. Ini udah mulai bagus. Bahkan baru berapa menit Pak Budi sudah bisa. Cuman masih agak bingung aja gulungnya, kadang kualik-kualik. Tapi nggak apa-apa Pak. Awal yang bagus malah Pak. Cepet kering ya. Lah untuk keringnya ini teman-teman, cepet kering ya. Untuk ngelipetnya ini atau ngegulungnya ini, itu usahakan di bawah 7 detik. Kalau lebih dari 7 detik, dia keburu pecah. Keburu kering, betul. Keburu kering atau keburu patah. Jadi memang harus kecepatan tangan itu
digunakan Dan keterampilan tangan ya. dan keterampilan tangan. Serta kita sudah dibantu ini tadi, sudah tak bikinin reel, jadi kita nggak perlu megang-megang lagi. Nah ini Dibantu dulu ya, karena belum penuh ya. nah ini toh, ini karena isinya belum banyak, nanti turunnya kita bantu pakai tangan dulu. Besok minggu tak kerja anak bujur ini ah. Nah ini untuk bikinan Pak Budi sudah mulai bagus teksturnya, tapi masih kuali ini teman-teman, kuali. Seharusnya yang kuning alusnya itu di luar. Oh, Ini teman-teman. Ya ini kan beda teman-teman. oh iya. Nah, punya Pak Budi diwali, tapi kalau sekilas kayaknya biasa. Ini wali. Oh, Pak Budi selain seneng gede ternyata seneng wali. Lah, bikinan Pak Budi walaupun dia pemula nggak bakal gosong teman-teman, bisa kita lihat karena kita ada setelan api. Nah makanya hati-hati teman-teman kalau misalnya belum ada pengalaman buat kompor seperti ini, saya sarankan bisa konfirmasi saya atau konfirmasi Pak Budi, biar teman-teman maksudnya nggak ngeluarin uang yang nggak bermanfaat. Jadi alatnya itu memang khusus, bisa dilihat Mas, ini ada perdam, ini kompor keranan. Itu keran. Ini kuningan. Nah ini arus ini Mas, arus jarak perdam sama bolongan api itu harus pas Mas. Biar apa? Biar apinya sampai tengah bahkan sampai ujung itu rata. Rata. Jadi dia biru semua. Jadi nggak ada yang merah-merah, itu nggak ada. Dia rata. Bahkan sampai ujung Mas. Sampai ujung sana sama. Kita lagi kepanasan deh Mas. Jadi aku Mas. Aku harus dikejar waktu. Nah, itu Pak Budi udah bisa produksi 2 reel ya. 2 reel walaupun Ini sama Budi ya Pak? Bisa lah. Oh. Ini di atas betul? Nah, betul Pak. Wah, Jadi Pak Budi itu tinggal menterampilkan tangannya lebih cepat lagi Pak. PR-nya di situ. Ternyata gede-gede guys. Nah, Tapi keren ini. Keren guys. Keren guys. nanti next time kita akan bikin produksi ekrol, bahkan kue bangkitnya bisa langsung di sini. Kue bangkit atau roti isi, semua open di sini. Jangan takut teman-teman. Nah itu udah bisa dilihat. Tapi gede-gede Mas. Nggak Saya masalah. melebu. Nggak masalah. Nah ini produksinya Pak Budi. Nah bisa dilihat teman-teman, untuk pemula ini udah bagus teman-teman. Jumbo guys. Maksudnya dia ukurannya sudah sama walaupun dia agak jumbo. Yang penting ukurannya sama atas bawah. Kalau untuk presnya itu berarti agak kurang cepat aja, gulungnya agak kurang cepat. Cepet kering soalnya. Nah ini kalau udah penuh ini, berhubung masih kosong ya diantarkan dulu. Nah cepet ya Pak Budi, Cepet banget ya. bikinnya cepet ya. Nah itu kalau ngisinya kebanyakan nanti dia melebar Pak Budi, jadi kita agak sesuaiin ngisinya. Oh gitu. Setengah ya Mas ya? Setengah. Orang siji Pak. Nah, ini mungkin termasuk siji mau. Kalau satu dia besar. Jadi ibu-ibu PKK ini di setiap tahun ketika lebaran nggak usah beli kuenya, cukup beli alatnya sekali. Tadi disampaikan satu alat ini mampu memproduksi 20 kilo dalam kurun waktu 8 jam. 20 kilo 20. semprong guys, wong sak desa. Oke. Jadi alat ini bisa dibuat semprong. Kemudian apa ini? Tapel, Lempit, isi ya. isi. Itu namanya semprong loppers Pak. Juga tapel apa ini? Lempit. Lempit. Ya, jadi bisa dibikin 3 macam.